Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana keadaannya hari ini buat teman-teman semuanya yang sudah hadir atau menanti-nantikan video-video terbaru dari channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi seperti biasa, kita mau bahas soal pinjol legal dan mungkin ada keraguan dari teman-teman juga mendapatkan surat tagihan. Apakah surat tagihan ini resmi atau tidak resmi? Apakah surat tagihan ini berbahaya atau tidak berbahaya? Apakah surat tagihan ini mengandung risiko yang besar? Otomatis orang-orang pasti akan membangun drama-drama tersendiri dalam pemikiran dia ketika dia mendapatkan surat tagihan. Jadi kita mau jelaskan dan kita bacakan supaya ada batasan dari jauhnya mereka harus berpikir, karena kalau dibiarkan pemikiran ini terus-menerus nanti dia akan mentok dan dia tidak akan menemukan lagi jalan untuk kembali. Ketika pikiran ini sudah tidak menemukan jalan untuk kembali, ya otomatis akan berakibat fatal. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan Anda ini menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semua. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung juga channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Jadi yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh ya. Silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau link yang ada di deskripsi. Silahkan Anda pilih di situ. Bergabung di grup boleh, langsung komunikasi dengan saya juga boleh. Di situ ada pilihannya masing-masing. Nanti saya akan berikan arahan untuk Anda menyelesaikan permasalahan Anda ini supaya lebih jelas dan mengarah satu persatu, tidak ngawur ke sana dan ke sini. Oke. Ini ada satu email ya. Dia mendapatkan surat tagihan ansuran yang di sini ada dari Aku Laku ya. Karena di sini ada PT Belanja Hitungan Detik. Bang Medi, saya dapat surat tagihan seperti terlampir. Apakah benar surat tagihan seperti itu bentuknya? Ataukah ini namanya akal-akalan dari pihak DC saja? Demikian sebelumnya, terima kasih banyak atas penjelasannya Bang MT ya. Jadi pertanyaannya ini simpel, tapi kalau kita tidak menjelaskan dengan tepat, pertanyaan ini bisa mengarah kemana-mana loh. Bisa jauh banget pengertiannya, bisa jauh banget. Jadi makanya kita penting untuk memberikan jawaban yang pas dan tepat. Saya lihat dulu ya. Di sini ada, oke, bentar dulu. PT Belanja Hitungan Detik. Ini Surabaya, tanggal 8 bulan 3 2023, kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudari. Oke. Dengan ini kami sampaikan bahwa hingga hari ini tanggal tidak dituliskan, klien kami PT Aku Laku belum menerima pembayaran ansuran ke 3 nominalnya 3.392.100. Ini mohon agar Bapak atau Ibu atau Saudari segera menyelesaikan pembayaran ansuran tersebut kepada klien kami selambat-lambatnya tanggal. Oke, di sini tidak dituliskan tanggalnya. Bapak atau Ibu Saudari dapat melakukan pembayaran melalui payment point kami di Indomaret, Alfamart, ATM, BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lainnya. Oke. Atau ATM bersama. Untuk mendapatkan nomor rekening virtual account, Bapak atau Ibu atau Saudara dapat masuk ke aplikasi Aku Laku. Sedangkan untuk pembayaran melalui ATM bersama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menambahkan kode bank 013, dilanjutkan dengan nomor rekening yang didapat melalui aplikasi Aku Laku, serta masukkan nominal cicilan ada yang tertera di aplikasi
aku laku. Apabila Bapak Ibu Saudari telah melakukan pembayaran pada saat menerima surat ini, maka kami mohon agar surat ini diabaikan saja. Untuk informasinya lebih selanjutnya menghubungi call center atau layanan konsumen kami pada jam 9 sampai jam 8 di nomor ini. Hormat kami PT Belanja Hitungan Detik, nama Violet Debt Collector. Oke. Ya. Jadi sebenarnya surat ini saya sudah baca dan saya sudah pahami. Kalau sepintas lalu, memang di sini tidak dijelaskan ya, karena ini terlalu banyak yang kosong. Dengan ini kami sampaikan bahwa hari ini tanggal, dia tidak menyebutkan tanggalnya. Kami menjelaskan bahwa segera menyelesaikan pembayaran angsuran tersebut selambat-lambatnya pada tanggal juga tidak dijelaskan. Oke, jadi boleh disebut tanggalnya tidak dijelaskan di sini. Yang ada cuman Surabaya 8 Maret 2023 ya, atas nama ini. Oke. Ini cuman tagihan wajar. Ya, kenapa saya bilangin tagihan wajar? Tidak ada unsur tekanan di sini. Dia cuman menyebutkan nominal hutang, ya memang hutang kita sebanyak itu, dan kalaupun kita berkemampuan atau uang kita ada, kita boleh melakukan pembayaran seperti yang disampaikan di sini di Indomaret, Alfamart, ATM dan lainnya gitu loh. Kalau misalnya kita menggunakan virtual account juga boleh di nomor yang telah mereka sediakan. Oke. Jadi soal pertanyaan Anda, apakah mana tadi ya? Apakah benar surat tagihan seperti itu bentuknya? Oke, sebelum saya menjawab, Anda mendapatkan surat ini langsung dikirim ke alamat Anda atau Anda mendapatkan melalui email? Nanti Anda boleh kirim kepada saya atau jawab email yang saya bacakan hari ini ya. Karena gini, karena di sini, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini telat bayar atau gagal bayar ya, saya perhatikan teman-teman itu sulit membedakan mana yang tagihan normal dan mana yang teroran atau pengancaman. Ya, kalau saya lihat dari surat ini, dia cuma mengingatkan dan menyampaikan bahwa sampai detik ini ya mungkin saja dia adalah mitra yang bekerja sama dengan pihak Aku Laku untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ya, atau Anda mengkredit barang atau apa, kayak saya juga nggak tahu lah ya, karena di sini juga tidak dijelaskan secara detail. Cuman yang dijelaskan itu nominal hutang yang harus dibayar, habis itu cara-cara pembayarannya. Kalaupun kita ragu, ada nomor HP dari si debt collectornya di nomor 08 sekian ya. Cuma buat ibu atau teman-teman yang lainnya yang juga mendapatkan surat seperti ini, sebelum Anda menelpon nomor yang tertera ini, harap berkomunikasinya harus lebih teliti. Kenapa saya bilangin harus lebih teliti? Saya tidak mendengar langsung nih. Misalnya Anda berkomunikasi dengan nomor yang tertera, saya tidak mendengar langsung apakah ini orang benaran atau tidak, tapi dengan Andanya berkomunikasi pasti Anda bisa menilai ini orang benar, ini orang tidak benar. Ya, karena kita lebih baik mengatasi atau ingat sebelum kena, sebelum terjadi ke arah satu penipuan. Ya, dan kalaupun Anda berhutang di satu aplikasi, contoh Aku Laku, mereka menyampaikan Anda boleh download aplikasi Aku Laku dan jelaskan juga di situ kalau memang Anda berhutang gitu loh ya, dan dia juga menyampaikan ada nomornya yang bisa Anda ambil. Anda alangkah baiknya buka aplikasi resmi dari Aku Laku dan Anda cari nomor CS-nya. Ya, dan habis itu pasti akan muncul, bagaimana kalau kita tidak mampu Bang? Ya kalau tidak mampu ya kembali lagi dengan ucapan ini. Dia mengucapkan sebenarnya di sini 2 persi ya. Harusnya 2 persi gitu. Tapi dia mengucapkan cuma 1 persi. Apabila Bapak dan Ibu telah melakukan pembayaran pada saat menerima surat ini, maka kami mohon agar surat ini diabaikan saja. Ya, jadi begitu juga sebaliknya. Kalau Anda saat ini tidak mampu, tidak sanggup bayar ya, endingnya juga akan sama. Mohon surat ini diabaikan juga. Ya, jadi buat teman-teman, ini harus dibedakan ya, mana yang penagihan normal dan mana yang teroran. Kecuali contoh, dia melakukan penagihan, dia mengirimkan berbentuk surat seperti ini, tapi di bawahnya kalau Anda tidak melakukan pembayaran hari ini juga, data Anda akan kami proses ya, atau akan kami tindak lanjuti ke jalur hukum misalnya gitu, atau kami akan kerahkan pihak ketiga ke lapangan lengkap dengan pihak kepolisian dan lainnya. Itu kan ada unsur satu penekanan ya. Tapi kalau dari surat ini itu normal ya. Soal asli atau tidaknya tergantung nanti dari cara Anda berkomunikasi dengan nomor yang tertera. Cuman itu harus hati-hati ya, karena juga
Saya sebenarnya rawan sih menyuruh Anda seperti ini, karena itu banyak modus-modus penipuan dan akal-akalan dari beberapa oknum debt collector gitu loh. Begitu dia sudah berkomunikasi dengan si debetur, banyak jalan yang mau. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin Anda bisa jaga aja tuh cara komunikasi Anda seperti apa. Itu pun kalau Anda ada uang ya, tapi kalau Anda tidak ada uang ya sudah, abaikan saja, itu sebatas surat yang mengingatkan saja. Ini kita lanjut untuk pembacaan email. Ini masih ada email dari RA. Ini bukti chat dari Indodananya Bang, tolong sarannya. Oke, saya lihat dulu. Mana nih? Coba kita bacakan emailnya ya. Halo Bang, saya baru mencoba galbay di aplikasi Indodana dengan tenor 3 bulan dan tanggal 6 sudah japo tagihan pertama. Saya bukannya nggak mau bayar, biasanya saya selalu bayar pinjol sebelum japo. Bahkan sampai galop entulop untuk bisa bayarnya gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang ya. Sekarang saya sudah nggak sanggup lagi untuk bayar karena saya juga sudah tidak kerja lagi. Saya ada niat untuk membayar tapi pelan-pelan dan satu-satu dengan cara dicicil tapi tidak dengan bunganya. Jujur awal-awalnya saya panik banget dan takut banget kalau dapat SMS atau WA, apalagi telepon sehari sampai 10 kali lebih tapi nggak pernah saya respon. Hari ini saya dapat chat dari Indodana, katanya kalau belum ada pembayaran hari ini, mereka akan mengirimkan tim DC untuk melakukan penagihan secara langsung ke alamat rumah atau kantor, dan mereka juga bilang akan menghubungi atasan saya untuk memberitahu mengenai tagihan saya ini. Saya takut banget, katanya kalau ada DC datang ke lapangan akan melibatkan RT atau RW agar mereka menjadi saksi penagihan sesuai SOP. Saya minta tolong sarannya, kalau memang nanti benar ada DC datang, saya harus gimana? Jujur saya malu kalau harus melibatkan RT atau RW saya, bingung harus bilang apa. Anda belum apa-apa udah bingung gitu loh ya. Debt collector itu sudah lumrah melakukan hal-hal seperti itu. Dia akan melakukan penekanan dari aksi pola penagihan mereka, itu sudah lumrah gitu loh, nggak hal yang rahasia lagi. Mereka akan melakukan penekanan. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan datangi atau tim lapangan kami akan datang lengkap dengan RT dan RW ya. Sebenarnya Indodana itu nggak akan datang juga gitu loh. Ngapain Anda harus bingung? Kalaupun mereka datang ya silahkan. Anda tinggal jelaskan kalau duit Anda nggak ada ya nggak ada. Kalau duit Anda ada ya bayarkan. Soal dia bawa RT atau RW nggak ada masalah, karena memang itu adalah lingkungan RT atau RW. RT dan RW itu tugasnya adalah menjamin ketentraman, kenyamanan, keamanan antar masyarakat. Setiap tamu yang masuk wajib lapor. Jadi makanya debt collector itu selalu melakukan penekanan di posisi itu. Karena dia tahu ya, pasti si RT akan mendampingi. Dan orang kalau sudah dengar RT RW, pasti ada penekanan sedikit di dalam diri mereka. Ya, jadi nggak perlu khawatir juga soal ini. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana seharusnya saya menyikapi, ya slow aja. Ya tenang aja diri Anda gitu loh. Saat ini Anda nggak perlu panikan juga. Apa yang bisa Anda lakukan untuk keseharian Anda, lakukan aja. Contoh Anda bekerja ya bekerja aja. Kalau misalnya mereka sempat menghubungi kantor Anda, atasan Anda, berarti kan mereka sudah melompati dari SOP yang ada, tolong berhenti membayar. Udah selesai kan? Ya. Kan mereka dilarang sama OJK, dilarang melakukan penagihan kepada orang yang tidak berhutang. Ya, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan dengan pola ancaman ya, fisik ataupun verbal. Sudah gitu loh. Kalau sempat dia menghubungi atasan Anda, sudah berhenti bayar. Ya, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dicemaskan juga. Insya Allah semuanya pasti akan berlalu kok. Nggak ada juga hal-hal yang menyeramkan di posisi ini, karena pola penagihan debt collector yang seperti ini ya sudah lumrah saja gitu loh. Hanya saja Anda mungkin baru mengalami saat ini gitu loh ya, tapi nggak apa-apa. Seiring waktu berjalan pasti Anda akan bisa memaksimalkan pikiran Anda. Yang penting saat ini jangan ada kata takut lagi. Ya, lebih takutlah kalau Anda setiap hari tidak punya uang. Jadi kita mau makan kayak mana? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang lain juga boleh, silahkan yang mau ngirim email ke medibroni091@gmail.com juga boleh. Yang penting pertanyaan Anda jelas dan lengkap juga bukti-buktinya. Nanti saya akan bacakan dan saya akan jawab melalui video-video ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.